Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Mahir Website edisi Elementor. Setelah Anda berhasil membeli satu paketan hosting dan domain, maka akan muncul di halaman dashboard. Nah, di sini saya sudah ada beberapa domain yang aktif dan juga yang ditangguhkan ya. Setelah itu Anda bisa masuk ke control panel ya. Apa itu control panel? Anda bisa cari di Google tentang cPanel ya. cPanel itu sebuah kontrol di mana Anda bisa mengelola website dan juga database yang ada di website gitu ya. Intinya sebuah panel di dalam server gitu. Ini juga ada penjelasannya ini. Sebuah panel kontrol layanan host web pada Linux yang memberikan tampilan grafis dan yang lain sebagainya. Itu Anda tinggal cari aja kalau misalkan belum paham. Nah, di sini saya sudah pakai yang ini mediaplayer.com dan saya akan menginstal belum dulu menginstal. Saya akan menjelaskan beberapa tampilan dari cPanel ya. Nah, ketika pertama kali masuk tampilannya seperti ini. Kalau misalkan pakai DewaBiz ya, kalau misalkan pakai provider lain tentu saja berbeda. Intinya masuk ke cPanel ya. Di setiap web hosting yang bener, bukan abal-abal, itu pasti ada panduan untuk masuk ke cPanelnya ke sini. Tinggal diklik aja ke cPanel, maka akan diarahkan ke control panel. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tampilan terbaru versi Glass, tapi kalau misalkan ingin mengubah ketampilan yang sebelumnya itu bisa klik switch to previous style. Nah, ini tampilannya. Hal pertama yang harus dilakukan ketika sudah masuk ke control panel adalah memberikan SSL. Apa itu SSL? Banyak sekali ya pembahasannya ya. SSL itu sebuah sertifikat keamanan yang dipasang pada website ya. Jadi kalau misalkan website ketika diakses itu kan ada di sini ada logo kunci. Nah, di sini ada koneksi aman. Nah, ini pakai SSL dan ketika dilihat sertifikatnya valid. Ini saya pakai SSL gratis dari Cloudflare. Nanti juga kita akan belajar kok dari Cloudflare ya. Kalau misalkan sudah terinstall maka di sini koneksi aman. Kalau misalkan SSL yang belum terpasang itu seperti kemarin yang Cordoba.com itu SSL-nya habis, belum diperpanjang dan bukan pakai yang gratisan atau berbayar, sehingga muncul notifikasi tidak aman. Nah, sertifikat tidak valid. Kalau misalkan di sebagian browser SSL tidak aktif, maka itu menyebabkan website tidak diakses dan muncul peringatan kepada pengguna bahwa website ini tidak aman. Sehingga itu kalau misalkan kita pakai beriklan, pakai untuk mencari traffic, bikin rugi banget. Jadi tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu memasang sebuah SSL terlebih dahulu. Kalau misalkan di DewaBiz untuk memasang SSL itu sangat mudah sekali. Tinggal klik saja SSL. Nah, masuk ke SSL atau TLS status ya. Ini SSL-nya gratis dan berlaku untuk selamanya ya. Ya, nanti tinggal diklik semua di sini. Kemudian klik Run Auto SSL. Klik tunggu beberapa saat ya, mungkin sekitar 1 sampai 5 menitan. Nanti kalau misalkan sudah selesai, maka halamannya akan merefresh dan SSL akan terpasang. SSL yang sudah terpasang maka akan muncul notifikasi atau ikon hijau seperti ini. Sementara SSL yang belum terpasang itu warnanya merah gitu. Setelah berhasil menginstal SSL, maka Anda bisa langsung menginstal WordPress gitu. Nah, ini sangat mudah sekali untuk dipraktekkan. Ini email, forwarder, banyak sekali menu-menunya. Ini akan kita preteli dan bahas di lain waktu ya. Karena di sini saya hanya menjelaskan cara masuk ke control panelnya saja gitu ya. Tapi ya diberikan sedikit tahapan aja biar video panduannya nggak terlalu pendek gitu ya. Sekian untuk panduan kali ini. Anda juga sebenarnya bisa skip dari awal sih, karena kalau misalkan udah paham ya langsung aja skip. Tapi nggak apa-apa lah buat nambah wawasan, apalagi untuk pemula. Terima kasih telah menyimak kelas yang bagian berapa ini, edisi 009. Sampai jumpa di video berikutnya.